Pertama-tama bila kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kami akan melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jatisari yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini, ikut serta dan mendukung pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan saya dan Pak Arif dalam menjalani calon guru penggerak, di mana dalam pembelajaran kami itu di sini kita mempelajari tentang budaya positif dan yang nantinya dari apa yang kami peroleh kami mengimbaskan kepada Bapak Ibu Guru semuanya agar juga dapat mengetahui apa yang dipelajari kami, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Harapannya nanti setelah kegiatan ini berlangsung, Bapak Ibu Guru mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang nantinya dapat kita terapkan di sekolah ini sehingga dapat mewujudkan sekolah yang memiliki budaya positif dan tentunya juga dapat mewujudkan visi sekolah kita. Ya Bapak Ibu Guru, langsung saja untuk materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, yaitu tentang sebelumnya kami ucapkan dulu selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam konsep utama modul budaya positif yang telah kami pelajari itu ada beberapa hal yang kami pelajari di sana. Mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama yaitu berdasarkan apa yang akan kita pelajari tadi. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui di sini ya, pembelajaran untuk kurikulum Merdeka itu digencar-gencarkan untuk dapat membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal ini juga sesuai dengan visi kita, yaitu menciptakan generasi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dimensi dari profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 7 yang sudah kita ketahui, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, keempat kreatif, kelima bernalar kritis, dan keenam yaitu mandiri. Selanjutnya, yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, dalam budaya kita
makna kata disiplin itu dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu dari dalam diri anak, bukan pengaruh dari luar. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, kembali lagi ke motivasi intrinsik tadi dari dalam diri anak. Oke, selanjutnya kebutuhan manusia. Ya, untuk yang selanjutnya, setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Nah, di sini apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia? Yaitu yang pertama meliputi kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi dalam kebutuhan bertahan hidup ini yang kita butuhkan adalah sama saja dengan kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi setiap manusia itu pastinya ingin diberi kasih sayang dan memiliki rasa diterima dalam suatu kelompok. Jadi hasratnya manusia itu pasti ingin diterima dan dihargai oleh orang lain, seperti itu. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri, itu adalah kebutuhan manusia penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Nah, anak-anak itu dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini dalam kebutuhan yang keempat ini sering kita jumpai pada anak-anak kita, anak SD. Kebutuhan akan kebebasan itu sangat tinggi sekali. Selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu adalah kesenangan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Tentunya setiap manusia itu membutuhkan kesenangan dalam hidupnya, sama halnya seperti anak didik kita, murid-murid kita. Apalagi mereka itu masih masanya yaitu bermain, bersenang-senang. Jadi kebutuhan kesenangan itu sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, terutama adalah anak-anak atau peserta didik kita. Makanya kita sebagai seorang guru harus bisa menciptakan, harus bisa membuat strategi dalam pembelajaran yang dapat menciptakan kesenangan bagi peserta didik tersebut. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yaitu keyakinan kelas yang akan kita
bicara kelasnya adalah keyakinan kelas. Sebelumnya mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada pertanyaan romantik untuk kita. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk apa Bapak Ibu kita memakai helm saat berkendara sepeda motor itu? Alasannya untuk apa ya kira-kira? Kenapa kita harus memakai helm? Ya. Untuk keselamatan. Iya, jadi untuk keselamatan ya Bu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini dilakukan pada saat pandemi Pandemi kemarin kemarin, terutamanya. Untuk menjaga kesehatan. Ya, kesehatan. Jadi nomor satu tadi untuk keselamatan dan yang nomor dua tadi kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah Bapak Ibu yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Nah, selanjutnya mengapa di sini kita menyebutnya atau menggunakan keyakinan kelas? Kenapa kita tidak menggunakan peraturan kelas? Nah, bedanya apa nanti antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Untuk yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi di sini nanti keyakinan kelas itu dibuatnya itu lebih ringkas, lebih sederhana dibandingkan dengan kalau peraturan itu biasanya terdiri dari banyak poin-poin dan terlalu panjang. Makanya anak-anak nanti akan lebih susah memahami peraturan dibandingkan nanti keyakinan kelas ini nanti. Yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Maksudnya di sini yaitu pernyataan keyakinan kelas itu nanti sederhana tapi sudah meliputi, sudah mencukupi dari banyak, mencakup dari beberapa poin peraturan. Nanti akan dicontohkan selanjutnya. Yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu nanti kata-kata yang digunakan yaitu kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif itu berbeda dengan negatif. Kalau negatif itu biasanya menggunakan kata-kata jangan atau tidak, misalnya tidak boleh berangkat ke sekolah terlambat. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu nanti dipakai menggunakan kalimat positif, misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu keyakinan kelas jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau kelas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa keyakinan kelas itu poin-poinnya tidak terlalu banyak tetapi sudah mencakupi banyak nilai-nilai kebajikan atau bersifat universal. Selanjutnya yaitu yang kelima, semua warga sekolah atau kelas dapat berkontribusi dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi di sini nanti dalam pembuatan keyakinan kelas itu dibuat oleh guru bersama dengan siswa. Jadi siswa akan mengungkapkan, akan menyampaikan keinginannya, apa nanti yang akan dilakukan dan menurut mereka sanggup untuk melakukannya dan menaatinya. Berbeda halnya dengan peraturan. Kalau peraturan sekolah biasanya itu dibuat oleh pihak-pihak tertentu, misalnya dari kepala sekolah dan guru. Nah, bedanya seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas nanti dibuat oleh guru bersama siswa. Jadi siswa ikut mencurahkan pendapatnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu keyakinan sekolah atau kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Maksudnya di sini yaitu kalau peraturan
kelas itu akan tetap seperti itu saja dari waktu ke waktu, mungkin berubahnya setiap awal tahun pelajaran. Nah, berbeda halnya dengan keyakinan. Kalau keyakinan kelas ini nanti bisa ditinjau atau diperbaiki seiring berjalannya waktu. Jadi sesuai dengan keadaan apa yang terjadi pada saat itu. Misalnya ada murid yang melanggar seperti ini, ternyata tidak ada di dalam keyakinan kelasnya, itu nanti bisa kita evaluasi bersama murid dan guru. Ya, selanjutnya yaitu prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Hesti tadi, bahwa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu melibatkan siswa. Nah, di sini prosedur yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Langkah yang kedua yaitu mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Jadi semua yang diusulkan oleh siswa itu kita tampung, Bapak Ibu. Tidak perlu untuk ini tidak bisa, tidak usah dimasukkan, tidak perlu seperti itu. Jadi semuanya yang diusulkan oleh siswa itu kita catat, kita tampung untuk ditulis bisa di papan tulis atau kertas plano, kertas besar itu. Yang ketiga, dari semua masukan-masukan tadi kita mengubahnya menjadi kalimat-kalimat yang tadi adalah bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan-peraturan tersebut. Langkah berikutnya yaitu meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama agar jumlah pernyataan keyakinan tidak terlalu banyak dan mudah diingat. Jadi tujuannya untuk tidak terlalu banyak tadi adalah mudah diingat. Karena kalau kebanyakan sudah mudah lupa. Betul. Nah, yang keenam yaitu setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat dan disetujui bersama, maka semua warga kelas dipersilakan menandatangani keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Sebagai bentuk itu sudah disetujui bersama. Nah, dokumen tadi yang sudah selesai dibuat tadi ditandatangani bersama. Nah, langkah yang ke-7 yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi kalau di dalam kelas kita itu ada keyakinan kelas, ya, itu berarti kita sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di situ. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang tentunya ini merupakan sudah kesepakatan antara guru dengan murid-muridnya. Di sini yaitu terdapat contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah jadi yaitu keyakinan kelas 1. Pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi di sini misalnya nanti ada anak yang tidak memperhatikan saat pelajaran. Oh, ternyata anak tersebut sudah tidak meyakini, yaitu keyakinan yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, yang kedua yaitu setiap anggota kelas perlu senang. Jadi di sini kita meyakinkan kepada anak bahwa setiap anak itu perlu memiliki rasa senang baik saat pelajaran maupun di luar pelajaran itu. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, tugasnya apa di sini? Yaitu tugas meliputi, misalnya mengerjakan PR, terus mengerjakan tingkat kelas dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi di sini kita menerapkan keyakinan kepada siswa untuk saling menghargai, menghormati pendapat antara siswa-siswa ataupun dalam berperilaku.
Selanjutnya yang kelima yaitu setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi di sini kita menerapkan kepada siswa untuk tidak saling mengejek atau saling mengganggu apabila ada temannya yang sedang belajar atau dalam kegiatan yang lainnya. Selanjutnya di sini juga ada contoh keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas 5. Di sini keyakinan kelas 5 yaitu pertama selalu bersikap positif. Maksudnya yaitu di sini siswa harus bersikap yang baik kepada sesama temannya maupun kepada guru-gurunya, saling menghormati, saling menghargai, menyayangi dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu senantiasa menjadi diri yang terbaik, yaitu selalu melakukan hal-hal dengan sungguh-sungguh gitu. Yang ketiga yaitu percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, jadi di sini apabila mendapati anak yang meminjam barang milik orang lain, nah tentunya itu harus dikembalikan ke yang punya, atau mengambil barang ke suatu tempat, maka itu harus dikembalikan ke tempat semula. Selanjutnya yaitu yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi kita menanamkan pada diri anak untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakannya, baik itu PR, kerja piket, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu senantiasa membantu atau tolong menolong, mengajari teman yang belum bisa, membantu membersihkan kelas, itu adalah salah satu contohnya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke bahasan berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi tadi ada dua macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, di sini ada tiga gambaran yang kita bahas bersama. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, jadi murid itu disiplin, benar-benar disiplin itu hanya karena takut agar tidak dihukum, supaya tidak dihukum nantinya. Nah, yang seperti ini itu merupakan contoh motivasi ekstrinsik, ya, motivasinya dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, diupahi Pak Guru misalnya, seperti itu. Nah, ini juga merupakan contoh motivasi ekstrinsik. Kowe besok iso makan, besok tak kei permen. Nah, itu contoh penghargaan dari orang lain. Anaknya berangkat pagi, ternyata juga berangkat pagi, tapi hanya demi mendapatkan permen dari Bapak Ibu guru tadi. Nah, seperti itu contoh merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, yang seperti ini merupakan motivasi intrinsik, jadi keluar dari dalam diri murid sendiri, tidak ada pengaruh dari orang lain atau lingkungan yang lain. Nah, seperti itu merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya di sini yaitu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini maksudnya adalah kita itu menerapkan disiplin di sekolah tapi belum berhasil, atau disebut dengan disiplin tapi dengan identitas gagal, atau kita gagal dalam menerapkan disiplin di sekolah. Contohnya yaitu pertama adalah melakukan hukuman. Kenapa melakukan hukuman itu termasuk konsep disiplin yang gagal? Karena dalam kegiatan hukuman itu memiliki alasan-alasan, yaitu yang pertama
menyakiti. Tentunya kalau hukuman itu misalnya disuruh keliling lapangan 7 kali atau disuruh menghormat bendera, tentunya itu sangat menyakitkan atau sangat membuat hati seorang murid itu merasa sakit karena disuruh itu tadi. Yang kedua yaitu pastinya membuat murid kita tidak nyaman, karena dengan kegiatan dengan hukuman seperti itu mereka akan merasa tidak nyaman atau malu dengan teman-temannya. Yang ketiga yaitu muridnya menjadi takut. Nanti efek kedepannya kalau kita menerapkan hukuman itu, maka murid itu akan menjadi takut. Dia akan mematuhi peraturan karena bukan dari motivasi dari dalam dirinya, tapi karena takut jika nanti dihukum oleh gurunya. Yang keempat yaitu memaksa. Nah, hukuman ini adalah sifatnya memaksa murid harus melakukan hukuman yang sudah ditentukan. Yang kelima yaitu murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi apabila murid itu menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, jadi jika ditanya anak tersebut menjawabnya rata-rata menjadi tidak jujur. Yang selanjutnya yaitu murid menjadi rendah diri. Makanya murid yang sering dihukum maka dia akan merasa rendah diri dan akhirnya bisa minder dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya untuk konsep disiplin yang kedua yaitu penghargaan. Nah, penghargaan ini memiliki efek positif maupun negatif, tetapi lebih ke dalam efek negatifnya, karena penghargaan ini nanti kan bisa memunculkan motivasi dari luar karena diberi penghargaan, atau motivasi ekstrinsik bukan intrinsik. Nah, efek dari pemberian penghargaan ini yang pertama yaitu tidak efektif. Tentunya ini tidak efektif ya, karena itu tadi tidak bisa memberikan kesadaran pada siswa secara intrinsik. Dan yang kedua yaitu merusak hubungan atau sifat iri. Nah, biasanya siswa di sini yang mendapatkan penghargaan, nanti siswa yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa iri kepada siswa yang mendapatkan penghargaan ini. Nah, jadi teman yang sering mendapat penghargaan terus kadang dijauhi atau tidak ditemani dengan teman yang tidak mendapatkan penghargaan. Yang ketiga yaitu mematikan kreativitas. Nah, kenapa penghargaan itu dapat mematikan kreativitas? Karena biasanya anak itu mendapatkan penghargaan, melakukan sesuatu karena hanya ingin mendapatkan penghargaan, bukan benar-benar ingin melakukan sesuatu itu sesuai dengan yang dia inginkan gitu, yang menjadi kreativitas dari anak tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu menghukum dengan sistem ranking. Nah, penghargaan ini kan biasanya diwujudkan dalam bentuk ranking. Jadi ranking itu sebenarnya kurang baik untuk diterapkan dalam kelas. Nah, makanya sekarang dalam kurikulum Merdeka Indo itu tidak disarankan untuk memberikan ranking nilai terhadap anak didik kita. Selanjutnya yang kelima yaitu merampas hak menghargai diri. Jadi dengan penghargaan itu anak menjadi tidak bisa menghargai diri sendiri, tetapi lebih kepada hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Seperti itu. Konsep disiplin dengan identitas gagal yang berikutnya yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Kita mulai dari konsekuensi terlebih dahulu. Untuk yang konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Nah, yang kedua perlu monitoring yang berkelanjutan. Yang ketiga stimulus respon. Yang keempat sama seperti hukuman tadi bersifat memaksa. Nah, yang selanjutnya murid hanya menghormati peraturan saja. Yang kelima akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu tadi yang konsep disiplin dengan identitas gagal konsekuensi. Sekarang yang restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Yang terakhir yaitu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nah,
Selanjutnya, dari beberapa konsep disiplin yang gagal tersebut, dari hukuman, penghargaan, terus konsekuensi dan restitusi, tentunya yang paling baik atau paling disarankan kepada kita semuanya untuk menerapkan konsep disiplin di sekolah, yaitu tentunya adalah pendekatan restitusi. Kenapa pendekatan restitusi dipilih sebagai konsep disiplin yang paling baik? Nah, di sini program disiplin positif, pendekatan restitusi itu adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid. Jadi kita lebih menekankan pada pembentukan karakter murid, lebih berpusat pada murid. Sebelumnya, untuk pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk ciri-ciri restitusi di sini, yaitu yang pertama adalah bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi diharapkan apabila siswa itu melakukan kesalahan, di sini bukan kita berfokus pada kesalahannya, tidak, tetapi kita lebih fokus kepada cara penyelesaiannya, atau biar anak itu bisa belajar dari kesalahannya. Untuk yang kedua, yaitu memperbaiki hubungan. Tentunya dengan melakukan kesalahan menggunakan restitusi, kita nanti akan memperbaiki hubungan baik antara guru maupun dengan antar murid. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tawarkan bukan paksaan. Jadi nanti misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak harus, ini kamu harus gini, tidak boleh gini, tidak seperti itu. Tetapi kita nanti menawarkan solusinya kepada anak. Apakah solusi itu bisa dilakukan, ataukah anak tersebut tidak mampu. Nah, dengan menawarkan solusi tersebut, jika anak tidak mampu, kita nanti bisa mendapatkan apa yang diinginkan anaknya untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya yang keempat, yaitu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita membuat anak untuk introspeksi diri. Untuk introspeksi diri, apa yang sudah dilakukannya dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Selanjutnya yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi jika anak itu melakukan kesalahan, kita harus bisa mengetahui apa toh maksud anak melakukan itu. Dia ingin memenuhi kebutuhan dirinya itu apa yang ingin dipenuhi, apakah tadi kesenangan, apakah kasih sayang, ataukah yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah fokus pada karakter bukan tindakan, mengutamakan dan fokus pada solusi. Nah, di sini berarti kita itu bukan fokus pada kesalahan yang dilakukan, tetapi fokus untuk memperbaiki karakter siswa yang telah menyebabkan pelanggaran itu tadi. Dan yang terakhir itu tadi fokus pada solusi. Ya, di sini Bapak Ibu kita akan lihat perbedaan dalam penanganan suatu kasus. Di sini ada contoh kasus, yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kita akan melihat dari tiga jenis ini. Yang pertama itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita bandingkan bersama. Kalau yang hukuman itu, apabila siswa sering tidak mengerjakan PR, guru akan memberikan hukuman kepada siswanya, bisa merubah bendera, push up, lari, atau hukuman-hukuman yang lain. Nah, atau bisa juga guru biasanya memarahi siswa. Kita memarahi siswa, kamu tidak pernah mengerjakan PR, apa yang kamu kerjakan di rumah itu, nah seperti itu. Nah, dari hukuman ini murid hanya akan takut. Murid akan takut, hanya menimbulkan rasa takut yang timbul pada diri siswa. Yang kedua, konsekuensi. Apabila siswa sering tidak mengerjakan PR, guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu konsekuensi. Nah, guru di sini tegas dan siswa menghormati aturan seperti itu. Untuk yang ketiga, restitusi.
Pada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa dapat menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Itu adalah perbedaan dari tiga. Itu tadi dalam menghadapi kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol restitusi. Jadi di sini kita akan belajar menjadi seorang guru yang bisa membuat siswa kita kita dalam mengatasi permasalahan murid, yaitu bagaimana kontrol seorang guru dalam kita menerapkan restitusi ini. Sebelumnya, posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Nah, jadi ini sangat penting sekali bagi kita seorang guru yang nantinya bisa kita terapkan terhadap murid-murid kita. Yang pertama yaitu adalah penghukum. Nah, yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Oke. Nanti ada contoh-contohnya ya, bagaimana seorang guru itu bersifat penghukum, bagaimana seorang guru itu membuat merasa bersalah, bagaimana seorang guru itu menjadi teman, terus selanjutnya bagaimana menjadi pemantau, dan selanjutnya yaitu bagaimana peran guru menjadi seorang manajer. Posisi kontrol yang pertama yaitu adalah sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, jadi kita hukuman itu tidak hanya hukuman fisik saja, verbal itu juga termasuk hukuman. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya guru-guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum ini akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Nah, nadanya tinggi ya penghukum. Yang berikutnya, kamu itu selalu saja salah. Nah, yang selanjutnya, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu adalah kalimat-kalimat yang biasanya diucapkan oleh guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia atau cara guru tersebut. Caraku ya seperti ini. Nah, hasilnya adalah kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau kendaraan dari bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut atau menggebosi ban motornya pak guru karena dendam sudah dihukum tadi. Nah, hasilnya yang dari penghukum itu seperti itu bapak ibu. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu sifat kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi di sini posisi guru itu apabila ada anak yang melakukan kesalahan, dia akan berusaha biar anak itu bisa merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibandingkan tadi yang sebagai posisi penghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu kan nanti akan membuat anak merasa jadi, wah ternyata aku salah ya. Selanjutnya yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu
Selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru dengan posisi pembuat merasa bersalah. Hasil yang didapatkan dari posisi pembuat merasa bersalah ini yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Istilahnya menjadi rendah diri atau minder. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam pada rapat di dalam murid menahan perasaan. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi jika anak telah memendam apa itu amarahnya dan tiba-tiba dia bergejolak untuk melampiaskan emosinya, maka itu sangat berbahaya sekali. Seperti itu. Posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif dampaknya itu. Nah, positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata seperti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru yang posisi kontrol sebagai teman. Itu contohnya, ayo bantulah jadi bapak ya. Nah, kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang ketiga yaitu ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah contoh-contoh kalimat yang diucapkan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang teman. Seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa posisi kontrol teman ini juga ada hal negatifnya. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat nanti guru tersebut tidak membantu, maka murid jadi kecewa. Murid yang biasanya dibantu tadi akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Nah, dari kalimat itu kan bisa terlihat bahwa murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi untuk berusaha. Nah, hasilnya ya seperti itu tadi, seperti tadi bapak ibu, positifnya murid akan merasa senang dan lebih akrab dengan guru, sedangkan hal negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah itu dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Biasanya guru tersebut membantunya seperti itu. Nah, murid mau berbuat sesuatu apabila yang menyuruh guru tersebut. Nah, ini bisa belum tentu juga apabila disuruh guru lain akan melakukannya. Berbeda dengan yang menyuruh guru yang sering membantu tadi. Nah, itu juga termasuk hal negatif dari posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat yaitu adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau ini nanti tindakannya pasti berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa. Jadi kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, maka pasti kita akan mengucapkan pertanyaan seperti ini, peraturannya apa? Selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi di situ dia lebih menekankan, bertanya kepada murid telah melakukan pelanggaran dan apa yang harus dilakukan atau sanksi apa yang
sudah ditetapkan dari peraturannya tadi. Hasil dari posisi guru sebagai seorang pemantau ini yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus melaksanakan konsekuensi yang telah ditetapkan, dan guru harus tetap memantau murid ketika melaksanakan konsekuensinya. Contohnya di sini tadi melakukan konsekuensi itu apabila ada anak yang tidak mengerjakan PR, maka disuruh gurunya misalnya mengerjakan ke depan atau menulisnya sebanyak 3 kali. Nah, contoh konsekuensinya seperti itu. Posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Nah, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seseorang dengan posisi kontrol manager ini akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, ini merujuk kembali kepada keyakinan kelas yang telah dibuat misalnya. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu contoh kalimat-kalimat yang diucapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, pada posisi manajer ini maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Kalimat-kalimat ini apabila diucapkan dengan nada marah kan juga berbeda nanti maknanya. Apa yang kita yakini? Nah, ini murid sudah takut lagi, kembali ke penghukum lagi nanti. Apalagi dengan meninggikan suara seperti tadi, menunjuk jari ke murid. Apa kamu yakinan? Pak Yusuf, misalnya seperti itu. Tapi tunjuk seperti itu. Itu bukan tidak perlu seperti itu apabila kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, nampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersikap gurau menetapkan diri sebagai teman dari murid. Itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Oke, Bapak Ibu, di sini akan kita lihat bersama video tentang contoh penerapan 5 posisi kontrol.
Mohon maaf Bapak Ibu karena ini ada kendala teknis dalam penayangan video ini, suara tidak keluar. Nanti untuk file videonya akan kami sampaikan lewat grup SC, begitu Ibu SC. Ya. Sekarang kita lanjut saja untuk berikutnya, monggo Bu. Nah, untuk materi yang selanjutnya, ini materi yang terakhir yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Tadi yang sebelumnya untuk 5 posisi kontrol itu yang paling baik atau paling disarankan yaitu menggunakan restitusi atau posisi kontrol restitusi. Nah, bagaimana cara penerapan restitusi sendiri? Nah, itu sendiri. Nah, dalam penerapan restitusi itu kita menyebutnya atau menggunakan istilah yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah maksud tujuan dari dilakukannya segitiga restitusi ini. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Nah, langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang berikutnya akan kami sampaikan lebih rinci. Segitiga restitusi, langkah yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita ingin ia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi dalam melaksanakan langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu yang pertama adalah membuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita bisa mengatakan kepada anak tersebut seperti ini, misalnya kamu sudah berbuat salah. Berbuat salah itu adalah sesuatu yang tak wajar yang dilakukan oleh orang lain. Nah, seperti itu, jadi dia merasa bahwa anak tersebut melakukan kesalahan. Tidak hanya dia sendiri, tapi setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa manusia itu tidak memiliki sifat yang sempurna atau sifat yang baik terus, tapi juga ada kalanya manusia itu melakukan kesalahan. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi biar anak itu tidak merasa dirinya yang salah sendiri, tapi kita juga bisa mengatakan Bu Guru juga sebelumnya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita memberikan motivasi kepada anak itu bahwa permasalahan atau kesalahan yang dilakukan itu bisa diperbaiki agar menjadi anak yang lebih baik lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita sebagai guru yang menerapkan segitiga restitusi ini lebih fokus bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, kan malah memperdalam mencari-cari apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Jadi anak juga memiliki hak untuk itu tadi. Selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini hubungannya dengan memenuhi kebutuhan yang tadi. Langkah dari segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, berikut ini kalimat yang bisa dikatakan guru atau orang tua dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kalimat yang bisa diucapkan seperti ini. Yang pertama yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir yaitu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini adalah penjelasan terkait langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu adalah menanyakan keyakinan. Seperti sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keyakinan kelas. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan keyakinan yang sudah dibuat oleh guru dan siswa yang biasanya terdapat di kelasnya masing-masing. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah yang pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini kalimat yang bisa dikatakan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi selain diterapkan di sekolah atau di kelas, untuk segitiga restitusi ini bisa juga diterapkan di keluarga Bapak Ibu. Jadi untuk mendisiplinkan anak-anak Bapak Ibu di rumah. Kalimat yang diucapkan yaitu, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Nah, untuk yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, ini ada hubungannya dengan nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Yang ketiga yaitu, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi kelas yang ideal itu kelas yang bagaimana. Selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kita bisa menanyakan kepada anak tersebut, anak-anak yang seperti apa yang dia inginkan. Dari melakukan kesalahan tersebut, dia akan mengetahui apa yang sudah diperbuat dan bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya melalui keyakinan tersebut. Nah, di sini sebenarnya kami juga ingin menampilkan contoh dari penerapan segitiga institusi Bapak Ibu, tapi karena tadi ada kendala dalam menampilkan video, maka ini akan kami sampaikan lewat grup. Nah, di sini kita sudah sampai di akhir dari diseminasi kita. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada fungsi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi sebagai manajer tadi, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Akhir kata ya, ini karena sudah di sesi terakhir dari kegiatan diseminasi ini, semoga dari apa yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru dalam sesi belajar kita hari ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan generasi masa depan, terutama murid-murid kita di sekolah ini yang berkarakter
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita masuk pada sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu guru ada hal-hal yang mau ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Oke, monggo Pak Yusuf. Tanya apa membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, bagaimana jika saat menerapkan segitiga restitusi ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar di luar keyakinan kelas? Bisa jadi anak itu akan membantah karena itu tidak masuk dalam keyakinan kelas. Bagaimana solusi kita menghadapi permasalahan tersebut? Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Yusuf. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Di sini saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari Pak Yusuf tadi yang kaitannya dengan penerapan segitiga restitusi jika ada anak yang melakukan kesalahan tetapi kesalahan tersebut di luar keyakinan kelas yang telah dibuat. Begitu ya Pak Yusuf? Ya. Menurut saya dalam segitiga restitusi ini tidak menutup kemungkinan dalam keyakinan kelas ya, bukan restitusi, tapi dalam keyakinan kelas ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi keyakinan kelas ini tadi bisa berubah atau diperbaiki dan dievaluasi seiring berjalannya waktu. Misalnya nanti ada anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan di luar keyakinan kelas. Nah, kita sebagai seorang guru bisa mendiskusikan kesalahan tersebut nanti bersama-sama temannya di dalam kelas. Misalnya seperti ini, anak-anak, ini temanmu ada yang melakukan kesalahan seperti ini. Bagaimana jika kesalahan ini kita buat keyakinan kelas, kita tambahkan dalam keyakinan kelas kita. Jadi misalnya nanti tadi yang sudah dibuat ada 6 poin keyakinan kelas. Dari kesalahan anak tersebut kita buat menjadi keyakinan kelas yang positif. Kemudian kita terapkan atau kita tambahkan dalam poin keyakinan kelas itu tadi sehingga siswa-siswanya dapat meyakini keyakinan yang baru itu. Nah, dengan cara seperti itu nanti anak-anak setuju untuk dapat menerapkan keyakinan itu. Jadi nanti kesalahan yang diperbuat sudah bisa masuk ke dalam keyakinan kelas itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa keyakinan kelas itu bisa dievaluasi atau diperbaiki seiring berjalannya waktu dan seiring dengan kejadian yang terjadi saat di kelas atau di sekolah sehari-hari. Seperti itu Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo. Oh iya, Bu Nafi, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan bertanya tentang segitiga restitusi. Saya sangat tertarik terhadap langkah-langkah segitiga restitusi dalam menangani permasalahan anak. Jadi pertanyaannya itu bagaimana apabila kita telah melakukan penanganan terhadap anak menggunakan segitiga restitusi tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Nafi sangat bagus. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Nafi tadi, jadi pada kegiatan elaborasi pemahaman modul 1.4 kemarin bersama instruktur itu kebetulan juga
ada pertanyaan seperti yang disampaikan Bu Nafi tadi. Nah, di sini saya akan mengutip dari jawaban yang disampaikan oleh instruktur terhadap pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya intinya bagaimana apabila kita menangani suatu permasalahan anak atau masalah yang dilakukan anak, tapi segitiga restitusi yang kita lakukan tidak berhasil seperti itu intinya ya Bu Nafi. Nah, jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini tidak istilahnya ujung-ujung berhasil seperti itu. Nah, dalam melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pada murid ini diperlukan skill kalau kemarin Ibu instruktur berkata seperti itu. Jadi dilakukan secara terus-menerus apa yang telah kita lakukan tadi yang kita katakan gagal tadi, kita melakukan refleksi dari itu. Apa yang membuat gagal, apa yang kurang pas dari situ. Nah, itu untuk pembelajaran kita pada pelaksanaan segitiga restitusi selanjutnya. Dan itu tidak hanya satu kali, dua kali cukup seperti itu, tapi berkelanjutan ya, berkelanjutan. Tidak pasti pertama gagal, berikutnya dievaluasi terus bisa berhasil, tidak seperti itu. Nah, kami itu juga berusaha untuk selalu berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi itu dalam penanganan kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada dijelaskan. Dan kami itu juga menghadapi kendala kok tidak sesuai dengan yang diteorikan seperti itu. Tapi yang tadi kami selalu mengevaluasi apa yang menjadi kegagalan kita, melakukan refleksi untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin seperti itu Bu Nafi, bagaimana? Oh ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup? Ya? Oh ya, cukup. Cukup Bu Lili? Ya, sudah cukup. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang dapat kami bagikan. Kita belajar bersama tadi ya Bu dalam kegiatan diseminasi ini. Nah, semoga dari kegiatan yang telah kita laksanakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi sekolah kita juga tentunya. Kemudian apabila dalam penyampaian diseminasi ini kami berdua banyak kekeliruan dalam menyampaikan, baik tutur kata yang salah, banyak ada tingkah laku yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, kami mohon maaf. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafia Nur Khalifah. Saya rekan dari Pak Arif Mutakin dari SD Negeri 2 Jatisari. Menurut saya pemaparan dari Pak Arif tentang budaya positif tadi sudah sangat menginspirasi untuk sekolah kami, terutama dalam disiplin positif untuk guru dan siswa. Selama ini sekolah kami telah melaksanakan budaya positif, akan tetapi budaya positif itu kan tumbuhnya dari luar, seperti peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh guru maupun siswa. Melalui kegiatan diseminasi tersebut, saya menjadi terinspirasi untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri saya sendiri maupun siswa di sekolah kami. Melalui kegiatan ini, semoga juga dapat memberikan pemahaman, motivasi, serta contoh yang dapat diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolah kami. Harapannya semoga penerapan budaya positif itu dapat berlangsung dalam waktu yang lama sehingga dapat membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajaran